Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus, masih bersama Bu Amel. Nah, kali ini Bu Amel akan membahas mengenai materi kimia dasar, yaitu untuk reaksi kimia dan persamaan kimia. Nah, untuk materi lengkapnya kalian bisa cari dari berbagai literasi gitu ya. Salah satunya yang saya rekomendasikan adalah kimia dasar untuk konsep-konsep inti gitu ya. Jilid 1 punyanya Raymond Chang. Ya, jadi nanti kalian bisa cari buku tersebut gitu ya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai reaksi kimia dan persamaan kimia gitu ya, apalagi ini kalian anak-anak farmasi gitu ya. Nah, ini dibutuhkan banget gitu ya. Maka marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semua gitu ya. Di sini kita akan kembali mengingat apa sih itu reaksi kimia ya. Tentu kita sudah sering mendengar gitu ya, dan kita juga sudah tahu kira-kira reaksi kimia itu apa aja sih gitu ya. Contoh gitu ya. Ya, kita punya kayu, kayunya dibakar gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Oh, menghasilkan asap, lalu ada abu di sini gitu ya. Nah, ini contoh dari reaksi kimia ya. Bahkan marshmallow yang dibakar pun adalah reaksi kimia. Ya, kita sehari-hari masak gitu ya. Di sini orang tua kita masak, itu juga terjadi reaksi kimia di dalamnya. Makan pun ada reaksi kimia, gitu ya. Karena ada perubahan zat di sana, gitu ya. Kemudian bernafas, ya. Bernafas pun di dalam tubuh kita juga ada reaksi kimianya, ya. Sehingga kita berolahraga, berjalan, bergerak, gitu ya. Itu semua menghasilkan atau terjadi peristiwa reaksi kimia, ya. Sehingga bisa kita katakan apa? Mulai dari kita tidur, ya, dan kita bangun lagi, tidur lagi, gitu ya. Jadi apa? Itu ada proses reaksi kimia, ya. Nah, apa sih reaksi kimia itu? Nah, reaksi kimia itu adalah suatu proses di mana zat atau senyawa, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar gitu ya, apa itu senyawa, ion, atom, dan lain-lain gitu ya. Nah, diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Ya, artinya apa? Oh, berarti dia punya sifat yang berbeda dari sebelum dia direaksikan. Oke, next. Nah, di sini Bu Amel ada ilustrasi. Gitu ya. Di sini kita punya gitu ya. Ada reaksi antara logam natrium dengan air. Coba kita perhatikan. Oke, di sini ada logam natrium bentuknya padat ya. Dimasukkan ke dalam air yang sudah dikasih dengan indikator. Perhatikan, airnya berubah warna, ya, dan dihasilkan ada asap. Oke, kita lihat bagaimana sifat asap ini. Asap ini kemudian ditampung nih di dalam tabung reaksi. Oke, seperti itu. Oke, setelah habis, kemudian asapnya kita uji. Nah, lihat. Dari logam bisa berubah bentuk gitu ya, berubah bentuk menjadi satu senyawa lain. Yuk kita nanti lihat senyawanya apa. Oke. Ya, jelas terlihat sudah ada perubahan warna pada larutan, dan kita lihat sifat gasnya bagaimana. Oh, ternyata gasnya bisa terbakar gitu ya. Nah, ini adalah adanya perubahan bentuk gitu ya. Dari semula gitu ya, logam ya, di sini adalah logam natrium gitu ya. Lalu dengan air ya, lalu dia membentuk larutan berwarna merah muda tadi ya, berwarna merah muda. Ya, tadi kita lihat lagi. Nah, ketika dia berwarna merah muda ini, maka sebenarnya apa? Ini terbentuk larutan NaOH yang menyebabkan indikatornya dalam larutan itu berubah warna sehingga menghasilkan warna pink, ya. Nah, lalu dihasilkan gas. Nah, gasnya apa di sini? Gasnya adalah gas hidrogen. Yuk. Nah, dalam kimia gitu ya, tahapan-tahapan ini selanjutnya kita tuliskan dalam persamaan kimia. Nah, persamaan kimia itu ada caranya gitu ya. Yang pertama adalah persamaan kimia itu dia menggunakan lambang kimia. Ya, yang dia menunjukkan apa yang terjadi selama reaksi berlangsung. Jadi mulai dari tadi gitu ya,
si logam natrium, dimasukkan air, kemudian apa yang terjadi hingga terjadi tes sifat terhadap gas ini gitu ya. Maka semua harus disajikan dalam rumus kimia. Oke, tadi apa aja bahannya? Oke, bahannya ada logam natrium ya. Logam natrium kita simbolkan dengan Na. Lalu gitu ya, karena persamaan kimia harus melibatkan rumus kimia, ada siapa lagi tadi? Ada air ya. Air kita simbolkan dengan H2O. Ya. Lalu kemudian ada natrium hidroksida. Hasil pembentukannya yang terlihat diindikasi dengan adanya perubahan warna gitu ya tadi ya. Oh, di situ berarti ada NaOH yang bersifat basa. Gitu ya. Maka kita tuliskan rumusnya. Natrium hidroksida rumusnya adalah NaOH. Lalu ada gas tadi. Gas yang dihasilkan adalah apa? Hidrogen. Maka kita tuliskan rumus kimianya adalah hidrogen. Oke, ini adalah step pertama untuk menuliskan persamaan kimia. Lalu kemudian kita tulis lagi yang kedua. Dalam persamaan kimia, adik-adik jangan lupa untuk menambahkan fase zat. Apa sih fase zat? Fase zat itu adalah kondisinya, apakah dia dalam bentuk padatan gitu ya, apakah dia dalam bentuk cairan, ataukah dia dalam bentuk terlarut ya, atau dia dalam bentuk gas. Nah, di sini contoh tadi ada Na gitu ya. Na bentuknya padat. Ya, maka kita tuliskan dia solid. Ingat, senyawa-senyawa kimia yang berbentuk padat atau padatan gitu ya, maka kita tuliskan simbol zatnya sebagai simbol S yang berasal dari kata solid. Lalu kemudian ada H2O atau air ya. Ini bentuknya apa? Dia adalah liquid atau cairan. Maka kita tuliskan simbol fasenya adalah L. Ya. Kemudian lihat, ada NaOH. NaOH-nya ada di mana? NaOH-nya ada di dalam air atau NaOH-nya dapat kita katakan terlarut di dalam air gitu ya. Nah, zat-zat yang terlarut di dalam air maka kita sebutnya sebagai aqueous atau yang kita tulis sebagai AQ. Gitu ya, bukan AQ, bukan kamu ya, tapi AQ. Gitu ya. Kemudian ada lagi gas hidrogen gitu ya. Gas hidrogen maka simbolnya apa? Kalau gas gitu ya, senyawa kimia dalam bentuk gas maka kita sajikan dalam bentuk fasenya adalah G. Oke, kita ulangi adik-adik. Apa tadi? S untuk yang bersifat solid gitu ya atau padatan, L dia liquid, kemudian AQ itu adalah aqueous atau terlarut di dalam air gitu ya. Dan apa di sini? H2 sifatnya adalah gas. Ya, jadi ini adalah untuk penulisan fase. Sampai sini adik-adik sudah mengenal dua tahapan untuk penulisan persamaan kimia. Lalu ada lagi yang terakhir, yaitu simbol reaksi. Nah, kita mengenal ada simbol reaksi di sini. Pertama-tama ada natrium yang direaksikan dengan H2O. Maka direaksikannya itu digantikan dengan simbol plus. Bisa dipahami? Ya. Kemudian membentuk. Nah, natrium dan air bereaksi membentuk natrium hidroksida dan H2O. Maka kata membentuknya dihubungkan dengan tanda panah. Artinya ini menjadi membentuk. Nah, simbol ini untuk simbol reaksi ini ada macam-macam. Ada yang bolak-balik gitu ya. Tanda panahnya bolak-balik. Ada yang satu arah, ada yang arah ke kiri gitu ya. Nah, itu menandakan apa gitu ya? Itu menandakan dari reaksi tersebut. Maksudnya seperti ini. Perjelas aja. Ya. Jadi kalau misalkan kamu menemukannya tanda panahnya ke sana, ya, maka reaksinya reaksi tunggal ke arah kanan. Ya. Lalu misalkan ada tanda kesetimbangan. Apa sih tanda kesetimbangan itu, Bu Amel? Artinya reaksi ke kanan, laju reaksi ke kanan dengan laju reaksi ke kiri sama. Tapi nanti kalian juga bisa menemukan ada kalanya ke kanan lebih panjang daripada ke kirinya. Artinya apa? Laju ke kanan lebih cepat dibandingkan laju ke kirinya, atau reaksi ke kirinya, reaksi kembalinya itu dia lambat. Ya. Bisa juga sebaliknya. Ya, seperti itu. Nah, ya artinya apa? Oh, dia pembentukannya susah tapi lebih mudah lagi untuk kembali. Ya. Jadi ini adalah simbol-simbol reaksi kimia. Hati-hati, tidak ada reaksi seperti ini. Ya, yang benar adalah seperti ini. Ya, oke, ini dan ini. Bisa dipahami ya? Oke, next. Itu untuk yang simbol reaksi. Nah,
Mengapa itu menjadi penting? Karena itu menunjukkan laju pembentukan reaksinya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan lihat gitu ya. Natrium direaksikan dengan H2O, selanjutnya yang sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri tanda panah, itu kita kenal gitu ya sebagai reaktan atau pereaksi. Ya, ini kita kenal sebagai reaktan atau pereaksi. Ya, sedangkan natrium hidroksida dan hidrogennya itu kita kenal sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, ini yang selanjutnya kita kenal sebagai apa? Persamaan kimia. Ya, jadi persamaan kimia apa tadi? Melibatkan rumus-rumus kimia untuk setiap zatnya, lalu melibatkan ada fase zat di sana, solid, liquid, aqueous, dan gas. Kemudian ada simbol gitu ya. Tanda plus ini artinya bisa direaksikan dan juga bisa bermakna dan gitu ya. Kemudian ini tadi untuk simbol reaksinya ada macam-macam ya. Ada yang bolak-balik, ada yang satu arah gitu ya, ada yang panjang pendeknya berbeda. Nah, itu bermakna sebagai kecepatan laju reaksinya gitu ya. Nah, sebelah kiri kita sebut sebagai reaktan atau reaksi, sedangkan sebelah kanan tanda panah itu kita sebut sebagai produk atau hasil reaksi. Ya, jadi ini sangat memudahkan gitu ya untuk menuliskan dan penting gitu ya adik-adik untuk mampu menuliskan persamaan kimia. Nah, oke. Untuk persamaan kimia tadi, kita contohkan tadi untuk natrium dengan H2O gitu ya, membentuk NaOH dan H2. Nah, kita gambarkan sekarang dalam bentuk ilustrasi dimensinya. Misalkan di sini ada atom Na gitu ya, atau logam Na tadi gitu ya, kemudian bereaksi dengan H2O. Oke, ini O, ini ada 2 atom H. Oke. Kemudian dia membentuk NaOH, jadi hanya bertukar ya. Ya, jadi NaOH plus H2. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat jumlahnya. Di sini sebelah kiri kita ada 1, sebelah kanan ada 1 ya. Kemudian untuk oksigen, oksigennya yang sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1. Sebelah kiri untuk yang atom hidrogen yang warna hijau gitu ya, ini ada 2. Betul ya, 2. Sedangkan yang di sebelah kanan reaksi ada 3. Oke, apakah reaksi tersebut memenuhi dari hukum Dalton? Kita lihat di sini. Ya, salah satu postulat atau ada yang bilang postulat, ada yang bilang hukum gitu ya. Jadi kalau Mama lebih suka sih menyebutnya sebagai postulat aja nggak apa-apa sih gitu ya, atau hukum nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Oke, di sini kita lihat. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini. Atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan tidak dapat dirubah menjadi atom lain. Ya, melalui reaksi kimia biasa. Nah, reaksi kimia di sini dia kita highlight. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang atau reorganisasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Artinya apa di sini? Oh, artinya gitu ya. Kalau misalkan sebelum reaksi atom Na-nya ada 1, maka setelah reaksi atom Na-nya juga harus ada 1. Ya. Kalau mula-mula atom O-nya itu ada 1, ya, maka setelah reaksi juga harus ada 1. Oke, nangkep? Nah, berlaku pula pada atom H, gitu ya. Atom H di sini ada berapa? Sebelum reaksi dia ada 2, tapi kita lihat di sini, oh kok jadi ada 3 ya? Nah, artinya apa? Reaksi ini salah? Bukan salah, tapi reaksi ini belum setara. Nah, maka selanjutnya ya, reaksi yang sudah kita tuliskan itu harus kita setarakan. Nah, mengapa perlu menyetarakan reaksi? Kaitannya sama stoikiometri kimia. Ya, jadi ini kaitannya dengan nanti kalau kita di farmasi kita bilangnya ada formulasinya. Ya, pada perhitungannya, pada akurasinya, pada dosis dan lain-lain gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti prinsipnya adalah perbandingan mol gitu ya. Itu sama dengan perbandingan koefisien. Ya. Dan apabila semua zat yang terlibat dalam bentuk gas dan dia dilakukan dalam kondisi STP, maka perbandingan molnya itu perbandingan koefisien mol itu juga akan sama dengan perbandingan volume.
Jadi kita lihat untuk uh, pembahasan tentang stoichiometry kimia ini pada video selanjutnya. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, tadi kita udah tahu nih di sini kita atom Na-nya baru sudah ada satu udah setara ya. Atom O-nya satu setara, tapi ada sesuatu nih di sini gitu ya. Ya, yang belum setara. Maka apa gitu ya? Maka nanti kita perlu menambahkan ya, menambahkan atau menyetarakan supaya nanti jumlah atom-atom yang ada sebelum reaksi itu sama dengan jumlah atom-atom yang ada setelah reaksi. Nah, bagaimana stepnya? Oke, silakan ada dicatat gitu ya. Step pertama adalah silakan beri koefisien bayangan. Ya, jadi kita awali koefisien bayangannya itu dengan huruf angka 1, itu koefisien yang paling depan. Ya, kemudian ada A, B, C, dan seterusnya, tergantung dengan jumlah zat yang terlibat dalam persamaan reaksi tersebut. Lalu kemudian gitu ya, pastikan atom kiri itu sama dengan atom kanan. Ya, apa tadi? Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Jadi kalau Na-nya di sebelah kiri ada 1, maka di kanan juga harus ada 1. Kalau O-nya di sini ada 1, maka di kanan juga harus ada 1 ya. Kalau hanya di kanan ada 2, maka di kiri pun juga harus ada 2 gitu ya. Jadi itu adalah apa namanya? Caranya gitu ya. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan operasi hitung. Ya. Dan terakhir adalah kita ganti koefisien bayangannya yang tadi 1, A, B, C, dan seterusnya dengan koefisien hasil perhitungan. Yuk kita langsung mulai saja. Oke, kita akan melakukan penyetaraan reaksi. Ya, jadi tadi pertama adalah kita letakkan tadi apa? Ya, koefisien bayangannya 1, A, B, dan C. Ya, maka kemudian prinsipnya tadi apa, Dek? Atom kiri sama dengan atom kanan. Jadi adik-adik tinggal bikin garis saja. Ya, terus kita bikin bantuan seperti ini. Ya, jadi ada atom apa saja yang terlibat. Kemudian di ruas kiri itu berapa jumlahnya, di ruas kanan berapa. Lalu kita lihat nanti persamaan matematiknya seperti apa. Ya. Nah, di sini kita lihat ada atom Na ya yang tersusun dari reaksi yang ini. Ada atom Na, ada atom H, dan ada atom O. Maka di kanan pun pasti ada Na, ada O, dan ada H. Berarti kita tulis ada Na, ada H, dan ada O. Sekarang berikutnya adalah tugas adik-adik di sini adalah kita melihat jumlah atom Na yang ada pada ruas sebelah kiri. Ya, di ruas kiri ada apa nih gitu ya, lihat. Na ada di sini ya. Na jumlahnya ada berapa? Ada 1. Ya kan? Yang sini nggak Na-nya nggak ada kan? Berarti dia 1 dikalikan 1. Hasilnya adalah 1. Oke? Ya. Kita lihat kiri habis, sekarang sebelah kanan. Ya. Di sini Na-nya ada berapa? 1. Ya, Na-nya di sini ada 1 toh. Ya, dikalikan dengan B. Menjadi apa? 1 kali B. Hasilnya B. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya. Jadi Na hanya ada pada molekul sebelah kiri hanya pada logam Na, kemudian di sebelah kanannya ada pada molekul NaOH. Ya. 1B. Kiri sama dengan kanan. Berarti kalau kayak gitu B akan sama dengan 1. Ya enggak? Kiri sama dengan kanan, maka B sama dengan 1. Kemudian kita lihat sekarang untuk atom H. Ya. Atom H adanya di sini. H di sini ada 2, ya kan? 2 dikalikan dengan A. Berarti ada berapa? 2A. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Atom H itu di sebelah kanan ada punya di mana aja? Ada di NaOH dan ada di H2. Kita selesaikan dulu yang di NaOH. Di sini hanya ada 1. 1 kalikan B. B. Ya, selesai. Sekarang kita ke molekul H2. Ada berapa H? 2. 2 kalikan C berarti 2C. Maka sebenarnya total H yang ada pada ruas kanan adalah B ditambah dengan 2C. Paham? Ya. Kiri sama dengan kanan, maka berlaku apa? 2A akan sama dengan B plus 2C. Bisa? Ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ada O, ya. Ada oksigen. Nah, oksigen di sini hanya ada pada H2O yang sebelah kiri, ya.
Ada jumlahnya 1 kalikan A. Bisa dipahami? Ya. Kemudian di sini, ya. Ya. Di sini lihat, O-nya ada di mana lagi? Ada di NaOH. Jumlahnya 1. Ya. 1 kalikan B, hasilnya B. Maka berlaku apa? Kiri sama dengan kanan. Berarti A sama dengan B. Nah, dari persamaan inilah, matematik inilah, kemudian nanti kita akan mencari nilai A, B, dan nilai C. Nah, di sini enak, nilai B-nya udah tahu berapa nilainya? 1. Kalau B sama dengan 1, maka A akan sama dengan berapa? Yes, A akan sama dengan 1. B tahu nilainya 1, A tahu nilainya 1. Bisa nggak menghitung C dari persamaan kedua? Bisa gitu ya. Jadi nanti ini akan sama dengan apa? 2A sama dengan B plus C. Kita masukkan. A-nya 1, B-nya 1. Ya. Sehingga 2 kali 1, 2, 1 plus C sama dengan 1 plus C. Pindah luas jadi 2 minus 1 sama dengan 2C. Ya. Hasilnya 1 sama dengan 2C. Sehingga C-nya bisa nggak kita cari? Bisa dong. C-nya adalah setengah. Nah, dari sini gitu ya, adik-adik sudah dapatkan informasi apa? Berarti adik-adik sudah punya nilai A? Sudah. Berapa nilai A-nya adalah setengah. Ya. Kemudian adik-adik sudah punya nilai B. Ya, yaitu berapa? 1. Dan adik-adik sudah punya nilai C, yaitu berapa? Setengah. Maka selanjutnya adalah apa? Tinggal kita ganti gitu ya. ABC-nya tersebut dengan nilai yang sudah kita ketahui. Yuk, kita mulai saja. Nah, ya. Kita udah tahu tadi ya, A1, B1, C setengah. Jadi adik-adik tinggal tuliskan ya, diganti, satunya tetap 1. Kemudian di sini ya, 1 ya, B-nya juga 1, C-nya dia setengah. Nah, lihat. 1 sebenarnya nggak harus ditulis ya, Dek ya. Jadi kalian bisa menuliskan Na plus H2O plus NaOH. Jadi satunya nggak perlu ditulis. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini masih perperan. Maka enak gitu kan ya, perperan. Maka solusinya adalah apa? Kita kalikan dengan 2. Oke. Kita kalikan dengan 2 sehingga 1 kalikan 2 adalah Na, betul? Ya. Ya, 1 kalikan 2 hasilnya adalah 2Na. 1 kalikan 2 hasilnya 2H2O. 1 kalikan 2, 2NaOH. Setengah dikalikan 2 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, 1 boleh nggak ditulis gitu ya. Nah, di sini berarti apa? Oh, berarti ada 2Na sebelah kiri, maka sebelah kanan juga ada 2Na. Ya. Sebelah kiri O-nya ada 2, sebelah kanan O-nya pun ada 2. Ya. Sebelah kiri hanya ada 4, maka di sebelah kanan pun ada 4. Nah, barulah reaksi ini memenuhi hukum apa tadi? Dalton ya, memenuhi hukum Dalton ya, di mana atom-atom ini tidak dapat dimusnahkan, juga tidak dapat diciptakan, tapi dalam reaksi kimia dia hanya apa? Reorganisasi atau penata ulangan atom-atomnya menjadi senyawa lain. Ya. Nah, dengan begitu artinya apa? Kita bisa memaknai gitu ya. Kalau kita punya 2Na, 2H2O, 2NaOH, dan H2, maka dia akan setara dengan apa gitu ya? Setara dengan 2 mol Na setara dengan 2 mol H2O setara dengan 2 mol H2O, NaOH, 2 mol NaOH dan 1 mol H2. Yuk kita lihat perbandingannya. Nah, di sini perbandingannya kalau kita lihat koefisiennya Na berbanding H2O berbanding NaOH berbanding H2 itu adalah 2 banding 2 banding 2 banding 1. Satunya nggak dituliskan dalam reaksi kimia. Ya. Artinya apa? Oh, itu setara dengan perbandingan molnya. Kita lihat. Mol Na 2. Berarti berbanding mol H2O 2. Mol NaOH 2. Kemudian mol H2 di sini ada 1. 2 banding 2, 2 banding 1. 2 banding 2 banding 2 banding 1. Artinya apa? Adik-adik bisa kalau di sini ada 4 mol Na, maka di sini juga ada 4 mol H2O, di sini ada 4 mol NaOH, di sini ada 2 mol
H2. Asalkan perbandingannya apa adalah di sini 2 banding 2 banding 2 banding 1. Baik pada koefisien maupun pada perbandingan molnya. Nah, inilah maknanya gitu ya, di mana perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga penting sekali untuk kita untuk bisa menyetarakan reaksi atau sebenarnya adalah apa? Membuat perbandingan koefisien yang sama gitu ya. Gitu, seperti itu. Oke. Ini untuk pemaknaannya, kemudian kita masuk ke reaksi tadi ya. Jadi persamaan reaksi stepnya apa tadi Dek? Pertama adalah beri koefisien, ya, koefisien bayangan, ya. Lalu prinsipnya atom kiri sama dengan atom kanan, ya. Ada operasi hitungnya gitu ya. Kemudian nanti ganti deh koefisien bayangannya dengan koefisien. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, mari kita masuk ke latihan. Nah, soal latihan ini ada di buku Chang gitu ya, konsep-konsep inti untuk kimia dasar jilid 1, kalian bisa lihat. Nah, ini Bu Amel akan coba bantu kalian untuk belajar mandiri. Silakan kalian on off kan gitu ya, on off kan video ini sehingga kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu sebelum kalian mencocokkan dengan jawaban pada pembahasan video ini. Ya, bismillah kita mulai. Oke, di sini saya ambil soal 359 dan 360 gitu ya. Bu Amel akan contohkan cara mengerjakannya. Kita masuk dulu. Untuk yang 359, oke. Untuk soal pertama, in color saya mau hitam lagi deh. Oke ya. Di sini kita punya C plus O2 menjadi CO2. C plus O2 menjadi CO. Nah, reaksi ini udah setara atau belum? Kita lihat di sini. Di sebelah kiri C-nya ada 1, sebelah kanan C-nya ada 1 ya. Sebelah kiri ada 2 oksigen, sebelah kanan hanya ada 1. Maka caranya bagaimana? Terserah, yang penting setara deh. Ya. Kalian mau menyetarakan yang ke arah sebelah kiri atau mau ke arah sebelah kanan jadi masalah. Bu Amel contohkan untuk yang sebelah kiri. Ya, karena ini kecil gampang ya. C-nya 1 di sini, C-nya 1. Ini O-nya 2, di sini O-nya 1. 2 supaya jadi 1 kita kalikan dengan setengah. Sehingga reaksi ini menjadi setara. Atau ya, gua mengulangi ya, atau kalian bisa menyetarakan di sebelah kanannya. Gini ya. C-nya 1, C-nya 1. O-nya 2, di sini baru ada 1 ya. Maka di sini bisa kalikan 2. Kalian kalikan 2 ya. Sehingga di sini O-nya ada 2. Ya. Di sini O-nya ada 2. Tapi hati-hati di sini C-nya ada berapa? 2. Maka di sini juga kalikan dengan 2. Sehingga reaksi ini setara. Gampang? Ya. Oke, soal pertama bisa. Kita lanjut ke soal kedua. Oke. Nah, di sini ada kok hilang? Ya. Di sini ada CO kemudian bereaksi dengan O2 menjadi CO2. Kalian boleh gunakan cara step by step seperti yang Bu Amal jelaskan di video tadi gitu ya, slide sebelumnya gitu ya. Nah, ini Bu Amal contohkan. Oke. Di sini masih gampang. Kenapa masih gampang Bu Amal bilang? Kita lihat di sini. C-nya ada berapa di sini? 1, sini juga ada 1 ya. Di sini O-nya ada 1 ditambah 2 ada 3. Di sini ada berapa? Ada 2 ya. Maka gampangnya apa? Supaya dia menjadi O-nya 2, yang di sini kita kalikan berapa? Kalikan setengah. Ini cara mencongaknya. Oke. Masih kecepatan. Oke. Kalau masih kecepatan, Bu Amal akan coba pakai cara yang tadi. Ya, pakai cara yang tadi. Step by step. It's okay, nggak ada masalah ya. Cuman yang penting nanti suatu saat kalian pasti akan bisa cepat dan lancar. Kalau yang belum gitu ya, jangan takut. Ya. Oke, di sini lihat atom C ya. Di sini kan tadi caranya apa? 1, kemudian di sini ada A, kemudian di sini ada B ya. Untuk atom C, kita melihat di sini. Berarti ada apa? 1 sebelah kirinya ya. Kemudian sebelah kanannya ada di sini B. Berarti 1 sama dengan B. Oke.
Kemudian atom O. Di sini lihat atom O. Ada 1 ditambah dengan apa, Dek? 2 kalikan A. Ada 2A. Gitu. Ya, akan sama dengan apa? 2 kalikan B. 2B. Boleh, kalian step by step lambat ini nggak masalah. Ya. Kemudian kita lihat. B-nya 1, maka ini bisa diganti dong. Ya kan? Sehingga 1 plus 2A sama dengan 2 kalikan 1. Oke. Sehingga 2A akan sama dengan apa? 2A sama dengan sini 2 kali 1 2. Ini pindah ruas ke sana jadi 1 gitu ya. Sehingga 2 min 1. Sehingga A akan sama dengan berapa? A sama dengan setengah. Sama aja kan? Ya. Jadi kalian bisa pakai manapun gitu ya. Sehingga nanti kalau ini setengah ya berarti nanti kalau mau dikalikan dihilangkan semuanya gitu ya, tinggal kalian dihilangkan semua, dihilang per-perannya, tinggal kalikan 2. Oke, bisa ya. Nah, oke. Next, untuk soal C coba kerjakan sendiri, soal D coba kerjakan sendiri, E coba kerjakan sendiri gitu ya, F coba kerjakan sendiri, G coba kerjakan sendiri. Nah, sekarang Bu Amal akan contohkan yang I aja deh, yang H kerjakan sendiri. Oke, saya akan erase. Kita coba kerjakan soal yang I. Nah, bisa dong gitu ya. Oke, kita kerjakan soal yang I, ink colornya saya hitam lagi, kemudian kita print. Oke, nah di soal I, adik-adik punya ZN, sorry ya, adik-adik punya ZN, oke, kemudian punya AGCL gitu ya, AGCL menjadi ZN CL2 plus AG. Nggak cukup ya, plus AG. Nah, di sini lihat. Cek dulu ya. ZN-nya di sini ada 1. Di kanan ada 1. AG-nya di sini ada 1, di sini CL-nya ada 2. Ya kan, ZN CL2 ya. Ya, jadi artinya apa? Oh, ada perbedaan di situ, otomatis maka kita akan setarakan. Oke. Bu Amel akan contohkan dengan cara yang cepat. Ya, jadi nanti kalian boleh coba cara lambatnya. Ya. Di sini ZN-nya 1, 1, AG-nya 1, 1, tapi CL-nya di sini ada 2. Maka di sini kalian kalikan 2. Sehingga sekarang CL-nya sudah setara, tapi AG-nya jadi nggak setara. Ya, maka di sini lihat AG-nya kita kalikan berapa? Kalau di sini ada 2, maka di sini juga kalikan 2. Sehingga kita lihat di sini ZN-nya 1, betul ya. AG-nya ada 2, betul ya. Kemudian CL-nya ada 2. Nah, reaksi ini menjadi setaranya seperti ini. Bisa ya. Kita lihat lagi. Ada S8 plus O2 menjadi SO2. Nah, ada S8 jadi O2 jadi SO2. Gampang. S-nya jelas nggak setara gitu ya. S-nya di sini 8, di sini dia S. Maka di sini kita kalikan 8. Ya enggak? Ya kan? Ya, kalikan 8 di sini jadi ada berapa nih? O-nya jadi ada 16, 8 kalikan 2 kan? Jadi 16 kan? Maka supaya ini kalikan ini juga O sebelah kiri jadi 16, ini kalikan berapa? Kalikan 8. Bisa ya seperti itu, atau kalian bisa ini S8 ditambah dengan tadi apa? O2. Nah, jadi SO2. Nah, O-nya di sini 2, O-nya di sini 2. Bu, saya mau bikin O-nya tetap. Oke, nggak ada masalah. Berarti kalau di sini S-nya ada 1, maka di sini kalikan berapa? 1/8. It's okay, nggak ada masalah. Yang penting kiri dan kanan jumlahnya sama. Ya, mau pecahan ataupun mau dalam bentuk bilangan bulat nggak ada masalah. Yang penting kalian tahu. Oh, berarti perbandingannya adalah ya 1/8 mol S8 itu setara berbanding 1 mol O2 akan membentuk 1 mol SO2 ya, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya?
Oke, untuk soal yang lain coba kalian kerjakan sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa konfirmasi jawabannya pada deskripsi di bawah ini. Yuk kita lanjut dulu. Oke, ini Bumble clear all, erase all side. Oke, kita masuk ke yang lebih panjang. Nah, di sini ada contoh beberapa, tapi Bumble nggak akan bahas semuanya. Prinsipnya adalah kalian harus menerapkan gitu ya. Tadi apa? Kasih koefisien bayangan gitu ya. Angka 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian nanti kita tinggal hitung persamaan tersebut dan kita gantikan nanti kalau setelah ketemu koefisien bayangan tadi dengan koefisien yang asli. Oke, mau soal nomor berapa nih? Kita coba dulu untuk yang nomor 1, saya rasa gampang. Nomor 2 ya, kita coba nomor 2. Nah, di sini untuk nomor 2 ada KNO3. Mohon maaf. KNO3 menjadi KNO2 plus O2. Hey, guys. Plus O2. Nah, di sini kita lihat. KNO3 menjadi KNO2 plus O2. Maka stepnya adalah gitu ya. Kita lihat K-nya di sini ada 1, di sini ada 1. N-nya ada 1, di sini N-nya ada 1. O-nya di sini ada 3, di sini O-nya ada apa tadi? 2 plus 2 ada 4. Nah, Bumble akan contohkan yang pakai cara step by step tadi. Ya. Oke, sebelum nanti kita ke cara yang cepat. Oke. Tadi apa caranya? Kasih 1, kemudian ada A, lalu ada B. Kiri sama dengan kanan. Ya, kiri sama dengan kanan. Ada atom apa aja? Oh, ada atom K, ada ke atom N, dan ada atom O. Lihat K di sebelah kiri. Ada hanya 1 ya. Dikalikan 1 hasilnya 1 sama dengan apa? 1 kalikan A hasilnya adalah A. Oke, kita dapat persamaan pertama. Kemudian lihat kita N. N di sini ada berapa? 1 kalikan 1. 1 sama dengan, lihat di ruas kanan. N-nya 1 kalikan 2 hasilnya adalah N-nya 1 kalikan A hasilnya adalah apa? Juga A. Ya. Oke, sekarang kita lihat O. O 3 kalikan 1 3 sama dengan apa? Di sini 2A. Oke, udah ya. Ditambah dengan 2B. Nah, A-nya udah tahu, masukin aja ke sini. Ya, sehingga apa? 3 sama dengan 2 kalikan A-nya berapa? 1, hasilnya 2. Ya, plus 2B. Oke, 3 min 2 hasilnya 1, gitu ya. 1 sama dengan 2B. Sehingga B bisa dong kalian tentukan. Berarti B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan setengah. Sehingga kalian bisa menuliskan ini. Oh, berarti rumusnya menjadi KNO3 gitu ya, ditambah dengan menjadi gitu ya, menjadi terurai menjadi A-nya tadi 1 atau boleh tidak dituliskan gitu ya. Menjadi KNO2 plus setengah O2. Bisa ya? Ya, setengah O2. Ya. Ini kalau motus dalam perperan. Kalau mau dihilangkan berarti ini tinggal kalikan berapa? Kalikan 2. Sehingga di sini menjadi di sini menjadi ada berapa? Kalikan 2 di sini jadi 2. Di sini kalikan 2 di sini jadi 2 sehingga ini nanti jadinya 1. Ya, jadi rumusnya bisa dituliskan juga 2KNO3 plus menjadi 2KNO2 plus O2. Ya, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Ini cara step by stepnya. Kalau mau cara cepetnya yang kayak Bumble bilang tadi gitu ya. Itu kita erase all ya. Kita kembalikan tadi cara cepatnya. Kalau kalian sudah bisa lancar, pasti bisa ya. Di sini ada KNO3
Jadi ya, menjadi KNO2 plus O2. K11, N11 udah setara. Yang belum setara adalah oksigen. Di sini ada 2 gitu ya. Ada 2 berarti ada 4. Maka 2 tambah berapa nih supaya hasilnya 3? Ini kita kalikan dengan setengah. Boleh seperti itu ya, supaya nilainya sama. Jadi yang diganti adalah yang belum setara gitu ya, yang sendirian, jangan yang dalam ikatan. Oke, kita coba terapkan. Sini ada CH4 plus O2. Jelek banget ya. Oke. CH4, oke. Plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Ya, CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Ya, maka cek di sini adik-adik. Kita lihat di sini. Ya, oksigennya setarakannya terakhir. Kita lihat di sini H-nya dulu. H-nya ada berapa di sini? C-nya ada C-nya ada berapa di sini? C-nya ada 1, 1. H-nya ada berapa? 4. Di sini baru ada 2. Maka ini adik-adik kalikan dengan 2 supaya dia 4. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Lalu kemudian kita lihat oksigen sebelah kanan ada berapa? 2. Di sini ada 1 kali 2, 2. Berarti ada 4. Di sini ada 4. Maka di sini supaya jadi ada 4, kita kalikan 2. Nah, bisa deh. Ya, oke, silakan challenge diri kalian untuk mengerjakan soal yang belum Bu Amel bahas gitu ya. Nah, untuk mencocokkannya kalian bisa lihat pada deskripsi video ini segera gitu ya. Oke, untuk persamaan kimia sudah, nanti kita akan masuk ke video selanjutnya tentang perhitungan atau stoichiometri kimia untuk yang level sederhana. Oke. Kita ingat kembali dulu, untuk persamaan reaksi kimia, prinsipnya adalah kita harus memenuhi gitu ya aturan di mana jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan, ya. Sehingga perlu dilakukan penyetaraan reaksi. Caranya adalah apa? Ya, kita bisa menggunakan bantuan, silakan beri koefisien bayangan 1A, B, C dan seterusnya. Lalu kemudian prinsipnya atom kiri sama dengan atom kanan, gitu ya. Lalu kita lakukan operasi hitung, cari persamaan nilai-nilai dari untuk koefisien bayangan tersebut. Terakhir kita ganti koefisien bayangannya dengan koefisien hitungnya. Oke, kalau sudah lancar di sini gitu ya, sudah tidak perlu bantuan lagi, kalian bisa melakukannya dengan cara seperti yang Bapak contohkan tadi gitu ya. Yang penting prinsipnya adalah gitu ya, atom kiri harus sama dengan atom kanan. Sekian untuk penjelasan dari persamaan reaksi kimia, semoga mudah dipahami dan membawa manfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan penuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih.